Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indosiar dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini. Kembali kita bisa ketemu lagi di sini tentunya di Mama dan A. Beraksi. Ya kok lemes Bu? Mama dan A. Beraksi. Nah iya, ibu-ibu udah ada yang punya mantu? Kalau lihat dari mukanya mah iya ya. Semuanya udah pada punya mantu. Atau ada yang baru punya calon mantu. Nah biasanya kalau mau nikahin anak nih, terutama yang perempuan ya, ada calon mertua yang nanya ke calon mantunya, lo mau ngasih mas kawin apa? Ya, mas kawin atau mahar itu sebenarnya nggak terlalu mewah juga nggak apa-apa. Yang penting sesuai dengan kemampuan dari calon menantu kita. Nah, sebenarnya dalam Islam itu mahar yang ideal itu seperti apa? Kita akan sama-sama ikuti tausiah dari Mama Dede tentang mahar nikah yang ideal. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Faqalallahu ta'ala ahallan nikaha wa nadaba ilaihi wa harrama sifaha aw ala ilaihi. Wa qala Allahu ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Mahar yang ideal. Yang namanya mahar atau disebut dengan mas kawin, ini adalah pemberian seorang laki-laki kepada calon istrinya yang mau dia nikahin. Ini merupakan syarat dalam pernikahan. Namun ada di suatu tempat yang namanya mahar ini seolah-olah harga seorang perempuan. Kadang-kadang orang tuanya ikut campur. Menentukan jumlah mahar yang harus diberikan seorang calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya. Kadang-kadang memberatkan. Bahkan maaf dalam tanda kutip, ada yang sampai pernikahannya batal gara-gara pihak perempuan minta mahar yang terlalu tinggi. Sebetulnya bagaimana sih yang namanya mahar dalam Islam? Anda lihat di dalam surat An-Nisa ayat 4. Wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Berikanlah kepada perempuan yang akan kamu nikahi mas kawin yang kamu berikan dengan penuh kerelaan hati. Tuh. Penuh dengan kerelaan hati. Artinya sesuai dengan kadar kemampuan si laki-laki. Tidak sedikit dalam tanda kutip. Karena mereka merasa gengsi. Kalau calon suaminya memberikan mahar sedikit. Dari pihak perempuan. Dikasih nih. Bawa. Nih. Jumlahnya sekian puluh juta. Sekian ratus juta. Padahal itu milik istri. Itu dalam Islam salah. Kok belum pernikahan ada kebohongan? Apa tidak takut selanjutnya pernikahan dilandasi dengan bohong. Itu salah. Bahkan di daerah tertentu ada beberapa adat. Seolah-olah kayak dibeli. Ya kan Del? Ya. Di Padang misalnya. Tapi sekarang masih berlaku nggak tuh acara begitu? Enggak lah. Cuman seremonialnya aja mah. Tapi sebenarnya enggak. Masya Allah, katanya kalau yang lebih tinggi sarjananya S1, S2, S3 itu lebih mahal. Ada S berapa? S neng. Ya. Masya Allah, murah berarti. S cendol. Pakai plastik. Masya Allah, ini nyata loh. Ini nyata. Masya Allah, yang namanya mas kawin ini bukan harga seorang perempuan. Kenapa? Yang namanya pernikahan bukan memperjualbelikan perempuan, benar nggak? Jangan emaknya sok-sokan, anak saya cantik,
S2, S3, bayar sekian. Maaf, kalau saya ada pihak laki-laki mendingan mundur, capek deh. Iya. Maksa harus ngutang sana, ngutang sini, bahkan kadang-kadang menjadi dipamerkan. Maaf, saya pernah menyaksikan ada orang menikah, bawaannya itu uang ratusan ribu itu diputer-puter kayak bendera. Banyak, luar biasa. Kok pamer begitu? Ria. Itu salah dalam Islam. Yang namanya mahar itu merupakan syarat untuk pernikahan. Mahar tidak perlu mahal. Bahkan Rasul bersabda, seringan-ringannya mahar memberikan keberkahan buat perempuan. Mana perempuan yang mendapatkan keberkahan dari Allah? Yaitu perempuan yang meringankan maharnya. Artinya tidak memberatkan calon suaminya. Kalau saya berpikir, kalau calon menantu kita punya duit, mendingan juga buat modal hidup masa depan dia. Daripada buat kemewahan yang hanya sesaat. Yang banyak aneh lagi, maharnya mahal. Ternyata pas di belakang bukan tunai, ngutang. Coba. Masya Allah. Aneh kan? Tinggi tapi ngutang. Bahkan ada yang curhat ke saya. Sampai nikahnya puluhan tahun, itu ngutangnya belum dibayar. Hati-hati. Suatu saat Rasulullah SAW bersabda ketika ada seorang sahabat. Kemudian ada seorang perempuan menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nikahilah saya, kata perempuan tadi. Rasul lihatin tuh perempuan dari atas ke bawah. Ada seorang sahabat bilang, ya Rasulullah, kalau engkau tidak mau menikahinya biar aku yang nikahin dia. Rasul bilang, kau punya apa buat maharnya? Nggak punya apa-apa. Pulang ke rumah tanya sama orang tua, kamu punya apa? Barangkali punya cincin, dia balik lagi, nggak ada. Cincin besi, balik lagi, nggak ada. Apa yang kamu punya? Saya orang miskin ya Rasulullah. Yang aku punya cuman ini, pakaian yang melekat di badan. Jadi kalau kamu menikah dengan dia, kalau saya kasih yang atasnya ke perempuan ini, saya telanjang sepotong. Kalau saya kasih yang bawahnya, saya telanjang sepotong yang ke bawahnya. Maka Rasul nanya lagi, ada nggak kamu hafal ayat-ayat Al-Quran? Ada ya Rasulullah. Ajarkanlah bacaan Al-Quran kepada perempuan ini sebagai mahar. Tuh artinya nggak berat-berat amat. Ajarkan Al-Quran. Bahkan di masyarakat kita banyak yang memberikan mahar seperangkat alat sholat. Nah, bahkan waktu Asor kemarin ngasih mahar itu sesuai dengan tanggalnya. Duit dijajarin itu. Berapa dolar kemarin? 222.000. Ya, murah amat si Asror. Itu boleh. Asal perempuannya rela. Bukan buat pamer. Yang penting syarat sah daripada pernikahan itu terpenuhi. Itu yang namanya mahar. Jadi boleh mahar dengan sendal misalnya. Boleh mahar bahkan yang namanya seorang sahabat Nabi, dia maharnya dengan masuk Islam. Ketika seorang laki-laki melamar seorang perempuan, dia masih musyrik, ditanya oleh Rasulullah, apa maharmu? Perempuan tadi mengatakan, cukuplah dia masuk Islam, aku rela menikah dengan dia. Jadi dengan dia masuk Islam merupakan mahar, selama perempuannya rela, itu diperbolehkan. Saya menghimbau kepada pemirsa Indosiar di mana Anda berada, jangan Anda jadi perempuan terlalu tinggi membuat mahar buat menikahi diri Anda. Karena saya pun seandainya saya di pihak laki-laki, berat, mendingan nggak usah nikah sama dia, masih banyak perempuan yang lain. Biasa saja, jangan memberatkan. Seringan-ringannya daripada mahar adalah mahar yang murah. Yang penting pernikahannya sah. Boleh dengan harta, dengan emas. Tapi kalau misalnya laki-lakinya nggak keberatan, dia orang kaya, tidak masalah. Yang dilarang dalam Islam memberatkan pihak laki-laki. Itulah yang disebut dengan mahar dalam Islam. Iya, baik itu dia tausiah mama untuk tema kita di pagi hari ini, mahar nikah yang ideal. Setelah ini giliran ibu-ibu bertanya, namun sekarang kita harus break sebentar. Dan nanti kembali lagi tentunya tetap di Mama dan A.
Mahar itu mutlak milik istri. Kalau pengen buat jual usaha, buat beli kebutuhan rumah tangga, kalau istri rela tidak masalah. Yang salah dipaksa oleh suami. Karena mahar itu mutlak milik istri. Insya